Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal imani bih wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa alihi wa ansarihi salatan daiman tuhilluna daral qarar fi jiwarih. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada ucapan beliau yang berikutnya, wa man lam yashhad liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah fahuwa sahibu bid'ah wa dhalalah syakun fima qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Al-Barbahari, man lam yashhad liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah, barang siapa yang tidak bersaksi terhadap orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi kepadanya dengan surga, fahuwa sahibu bid'ah, maka dia adalah sahibu bid'ah wa dhalalah, syakun fima qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dia adalah orang yang ragu terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, ikhwan wa akhwat, bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini adalah bab tentang membenarkan apa-apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dia merupakan rukun daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni tatkala seseorang dia bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah, maka konsekuensinya adalah dia harus membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh beliau, dan dia tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Nah, itu konsekuensinya. Sehingga di antara manusia ini, sebagaimana telah kita katakan, bahwa pada prinsipnya urusan surga dan urusan neraka itu adalah hak Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah menyampaikan beritanya kepada Rasulnya, utusannya, dan utusannya pun menyampaikannya kepada kita. Sebab itu kita tidak bisa menetapkan figur-figur tertentu dengan surga atau figur-figur tertentu dengan neraka, melainkan berdasarkan apa-apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan figur-figur tertentu bahwa mereka itu merupakan ahli surga,
Maka tidak ada pilihan lain bagi seorang hamba kecuali dia harus membenarkannya. Dia harus meyakininya dan dia mempersaksikannya sebagaimana yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika tidak, maka konsekuensinya adalah sadar atau tidak sadar dia itu ragu terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, atau bisa jadi dia mendustakan beliau, atau dia mengingkari beliau. Nah, kalau orang yang terjatuh pada keraguan terhadap apa-apa yang disabdakan oleh beliau, atau dia pun mendustakan beliau, maka tidak ada lain kecuali orang ini berada pada jalan kesesatan dan merupakan jalannya ahlul bid'ah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Rasulullah itu tidak berbicara menurut hawa nafsunya illa wahyu yuha, melainkan berdasarkan apa-apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa faedahnya? Ya, faedahnya adalah ketika kita membenarkan orang-orang yang ditetapkan atau diberitakan oleh Rasulullah bahwa mereka itu ahli surga, maka konsekuensinya kita memahami bahwa orang-orang itu berada di atas jalan keselamatan. Nah, ketika mereka berada di atas jalan keselamatan, maka sebaik-baik teladan bagi kita adalah teladannya orang-orang yang selamat tersebut. Iya. Nah, ini juga bantahan kepada kelompok-kelompok yang mengkafirkan mereka. Bantahan kepada kelompok-kelompok yang menjatuhkan kedudukan mereka, mendiskreditkan mereka dan seterusnya. Baik. Mungkin saja antum bisa bertanya ya, atau kita semua bisa bertanya bahwa lah Ustadz, kan kalau dikatakan tentang berita-berita dari Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kenapa masih ada sebahagian hadis-hadis yang dinyatakan dhaif, yang tidak berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau kenapa ada sebagian hadis itu menurut sebagian imam dia dikatakan sahih, sebagian mengatakan dia dhaif? Seandainya kalau dia sahih, maka sudah kita pastikan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi begitu dia dhaif, maka ini berarti bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Maka ana katakan bahwa para ulama berbeda atau berselisih pendapat dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis itu berhubung pada atau berkaitan pada hadis-hadis yang asalnya itu dia dhaif. Hadis-hadis yang asalnya dia dhaif. Tapi kemudian karena faktor-faktor tertentu dia punya syawahid, dia punya mutaba'ah, sehingga dia menjadi menjadi sahih. Hadis-hadis inilah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Kenapa? Karena masing-masing imam itu mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda-beda dalam menerima syawahid atau menerima mutaba'ah. Misalnya, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang dijadikan mutaba'ah, itu ada perbedaan syarat. Sebagian imam mensyaratkan hadis mutaba'ah itu dia harus menerima dari guru selain guru orang itu. Kemudian syarat yang kedua, dia harus hidup sejaman dengan orang tersebut dan seterusnya. Ada sebagian ulama yang tidak mempersyaratkan itu, sehingga mereka berbeda dalam menentukan syarat mutaba'ah, maka terjadilah perbedaan dalam penilaian hadis. Begitu. Paham ya, ikhwan? Nah, tetapi kalau hadis yang asalnya sahih, sanadnya bersambung, rawinya adil, tsabit, selamat dari syadz, ya, juga selamat dari kemajhulan jahalah, kalau memenuhi syarat ini maka tidak diperselisihkan lagi. Ini tidak diperselisihkan. Jadi yang diperselisihkan itu adalah pada hadis-hadis yang asalnya dia lemah kemudian naik derajatnya menjadi sahih.
Maka para ulama mempunyai kriteria dalam menentukan mutaba'ah atau syahid yang menguatkan sebuah hadis itu syaratnya berbeda, maka terjadilah kesimpulan hukum yang berbeda terhadap status sebuah hadis. Baik. Sampai sini ada gambaran? Nah, mungkin nanti antum kalau tidak mempunyai gambaran tentang masalah ini, nanti akhirnya ada pemahaman bahwa oh kalau begitu hadis itu juga bukan jaminan. Hadis itu juga kok masih dipertentangkan oleh para ulama. Hadis itu juga dan seterusnya. Iya. Baik, paham ya ikhwan? Nah. Baik, kemudian ya perkara yang paling inti daripada bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini, di bab ini adalah bahwa kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita membenarkan apa-apa yang datang secara sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta itu merupakan perkara-perkara gaib. Merupakan apa? Perkara gaib. Sebab apa? Sebab surga dan neraka itu perkara gaib. Surga dan neraka itu perkara gaib. Ya, sehingga ketika Rasulullah menetapkannya berarti beliau menetapkan perkara gaib tentang seseorang yang masuk surga. Ketika beliau menetapkan seseorang atau menyebutkan seorang masuk neraka, itu berarti beliau menetapkan perkara gaib pula. Maka ini bukan merupakan ijtihad beliau sallallahu alaihi wasallam, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Jalla wa Ala kepada beliau. Naam. Kemudian selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Qala Malik bin Anas rahimahullah, man lazima sunnah wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma mata. Ya, Malik bin Anas rahimahullah, beliau berkata, Malik bin Anas adalah Imam Malik. Beliau adalah imamnya Darul Hijrah, imamnya penduduk Makkah. Beliau mempunyai kisah-kisah yang heroik dalam usaha dan kesungguhannya untuk menuntut ilmu, ya. Sampai-sampai beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah. Al-Imam Malik rahimahullah. Naam. Maka dari itu beliau termasuk diantara ahli hadisnya kota Madinah. Dan memang di kota Madinah itu ada kalau kita bicara tentang kota Madinah, paling terkenal di dalam barisan para ulama itu ada 7 fuqaha Madinah. 7 fuqaha Madinah. Ya, seperti Sa'id bin Musayyab, kemudian Al-Qasim bin Muhammad, kemudian Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, kemudian Sulaiman bin Yasar, kemudian siapa? Abu Bakar bin Abdurrahman. Ini termasuk 7 fuqaha kota Madinah. Jadi memang kalau kita lihat pada awal-awal perkembangan Islam, itu daerah-daerah yang merupakan sumber ilmu itu hidup di sana para ulama mereka. Ada ulama-ulama dari kalangan ahlul hadis, ada ulama-ulama dari kalangan ahli fikih yang merupakan sumber rujukan umat, Umat dari berbagai macam negeri datang ke sana untuk belajar. Ya, sebagaimana di kota Yaman ada Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, ya, mana para ulama datang ke sana, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, ya, dan seterusnya. Dan memang budaya dalam mempelajari ilmu agama itu talaki. Dan mereka bermulazamah. Talaki artinya mereka mendatangi majelis-majelis para ulama untuk mengambil ilmu langsung dari mereka. Mereka melakukan perjalanan rihlah, perjalanan berbulan-bulan, berhari-hari, menguras energi dan seterusnya. Ini kalau antum baca, ya, kalau kita baca bagaimana kisah-kisah para ulama dalam berjuang untuk mempelajari ilmu agama, maka kita akan merasa diri kita ini kecil sekali, ya. Karena kita hampir-hampir, apalagi di zaman ini, tidak merasakan bagaimana proses menuntut ilmu. Hari ini kita duduk di kamar, kita setel HP, radio, TV, kita sudah dapat dengar ilmu agama, ya. Tetapi zaman dulu orang mendapatkan satu hadis dia harus berjalan dari Madinah ke Irak, ya,
Antum bisa searching aja di Google itu, lihat jaraknya Madinah dari kota Madinah ke Irak itu berapa ratus kilometer ya. Begitu juga orang dari Mesir, dia harus berjalan sampai ke Irak, berjalan sampai ke Makkah, berjalan sampai ke Madinah. Dan itu bukan perjalanan pesawat, bukan perjalanan pesawat. Tapi apa? Ya perjalanan kaki, perjalanan kuda, perjalanan unta, perjalanan apa? Himar, yakni apa? Keledai, ya. Nah, itu perjalanan yang memang benar-benar mereka menghabiskan umurnya itu dalam apa? Usaha untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang perjalanannya itu lebih panjang daripada apa yang mereka dapati. Coba antum bayangkan kalau perjalanannya 1 bulan, kemudian sampai di sana cuma dapat 2 hadis, karena perjalanannya lebih panjang daripada apa yang mereka dapat, ya. Tapi subhanallah, ya karena susahnya mereka dalam perjalanan mendapatkan ilmu itu, maka keilmuan itu berkah bagi mereka. Keilmuan itu apa? Berkah bagi mereka. Seperti kita lihat ya, ada para ulama yang karena saking panjangnya perjalanan itu mereka menghabiskan apa? Tidak menghabiskan waktu mereka sia-sia dalam belajar. Jadi dari satu tempat ke tempat lain perjalanan yang begitu panjang, mereka mengisinya dengan mengarang, ya, menulis kitab-kitab, ya. Seperti siapa? Seperti Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi dikatakan bahwa Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad kalau punya saya itu ada 6 jilid lebih, kalau tidak salah 6 jilid ya, yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, terbitan Mu'assasatur Risalah. Kalau yang dulu sekali cuma tidak ada tahqiq-tahqiqnya, lebih sedikit. Nah itu Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu beliau tulis di dalam apa? Dalam safar, di atas punggung unta, di atas punggung unta. Dari suatu tempat ke tempat lain, setiap hari menulis. Ya memang zaman itu belum ada HP ya. Kalau zaman sekarang ini kita di mobil, di kereta, di pesawat, yang kita baca apa? Yang kita baca status WA, status apa? Facebook, dan sampai di Masjidil Haram juga masih nonton bola, ya, masih lihat apa? Facebook dan lain-lain. Tapi para ulama memang benar-benar waktu mereka itu sangat berarti. Sampai apa? Sampai Al-Imam Malik bin Anas ini kehabisan perbekalan dalam belajar. Begitu kehabisan perbekalan dalam belajar, beliau lihat-lihat apa kira-kira yang mau dijual. Lihat ini ada atap rumah, ya sudah turunin, jual di pasar. Untuk apa? Untuk biaya hidup supaya masih tetap bisa belajar. Dan subhanallah, begitulah para ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullah itu dari Somalia menyeberang ke Yaman itu lewat perahu-perahu kecil. Beliau datang dari sana itu bawa air 2 ember ditenteng kemana-mana untuk duduk di majelisnya Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Sampai-sampai orang bertanya kepada beliau, kenapa antum kok bawa air, untuk apa? Di Yaman juga ada air. Kata beliau, sesuatu yang didapatkan dengan mudah maka dia pula mudah hilang. Ya, tetapi sesuatu yang didapatkan dengan susah payah maka dia akan sangat berarti dan dia akan sangat berbekas. Maka beliau membawa air itu untuk menunjukkan bahwa perjalanan beliau untuk mendapatkan ilmu ini berat gitu loh. Sehingga beliau benar-benar memperhatikan ilmu itu. Subhanallah. Taib. Maka kalau kita bicara tentang rihlanya para ulama ya, dan orang belajar agama itu rihlah. Dia harus berangkat dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya harus ada rihlah. Disitulah seninya orang belajar. Dia rasakan bagaimana jauh dari pelukan istri ya. Apalagi ya kita nih istrinya baru 1 sudah nggak bisa belajar, apalagi istri yang sudah 2 ya lebih nggak bisa lagi ya. Mumpung istri masih 1 ya, rihlah untuk belajar. Siapa tahu Allah takdirkan istri sekali langsung 3 kan, ya lumayan ya. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama kita belajar bagaimana merasakan jauh dari pelukan istri ya, merasakan jauh dari tangisan anak-anak bayi ya, merasakan ya ini bagi orang yang nggak bisa lihat air mata istri memang susah rihlah untuk belajar ya. Kadang-kadang sudah jauh-jauh telepon istrinya nangis, nggak jadi pulang ya, pulang. Tapi para ulama luar biasa. Antum tahu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi? Nah, ingin cerita sedikit karena di sini Imam Al-Barbahari berikut ini akan sebutkan perkataan-perkataan para ulama.
Jadi anak ingin memberikan gambaran bahwa para ulama itu bagaimana kehidupan mereka, sehingga kita tidak meremehkan mereka. Cuma perkataan Fudail bin Iyad kok, cuma perkataan Anas bin Malik kok, itu bukan dalil. Ya, kadang-kadang sok ya, terlalu sombong kita itu. Itu cuma perkataan Imam Malik, itu bukan dalil. Ya Allahu yahdi. Antum kira Imam Malik itu seperti kakekmu? Ya. Paham ya, ikhwan? Mafhum? Pahami maksud Anda? Sebab itu perlu kita tahu siapa mereka, bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana makan dan minum mereka. Antum tahu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi itu beliau bersama sahabatnya belajar, itu dia bekerja 1 tahun, dia belajar 1 tahun. Jadi dia bekerja untuk kumpulkan uang supaya apa? Supaya dia bisa belajar 1 tahun. Jadi dia hitung, kalau 1 hari itu makannya 50.000 misalnya, berarti dia harus kumpul 360 hari kali 50.000 dia kumpul. Kalau sudah ada, sudah dia jalan belajar. Nah, dia belajar sampai 1 tahun, sampai uang itu habis, baru dia pulang lagi, bekerja lagi, ya. Nah, suatu ketika dia bersama temannya ini belajar. Jadi sibuk bolak-balik rumah para syekh untuk nulis hadis, sampai di kamar sudah hafal lagi. Terus begitu sampai suatu saat dia lupa kalau dia itu sudah lebih dari 1 tahun, ya, sudah lebih dari 1 tahun. Kalau ya kita sepakat menggunakan perhitungan miladiah, ya, perhitungan miladiah bahwa 1 tahun itu 360 hari, maka katakanlah dia waktu itu lupa sampai dia sudah belajar itu 361 hari. Begitu dia pulang belajar di 361 hari, dia buka kotak tempat simpan uangnya itu mau beli makanan, kosong. Ternyata apa? Kosong. Dia sudah tidak sempat lagi untuk cari. Dia belajar murojaah pelajaran yang tadi. Begitu murojaah, besok temannya sudah datang jemput, ayo berangkat lagi tanpa makan, ya, berangkat belajar, pulang begitu lagi sampai 3 hari ini orang nggak makan. Begitu hari yang keempat temannya datang, ayo berangkat, dia lemas, tidak berdaya. Kata teman, loh, antum kenapa? Sakit. Kata Abu Hatim Ar-Razi, demi Allah, saya nggak bisa berbohong. Karena engkau sudah tanya, saya harus katakan. Apa itu? Saya ini 4 hari perbekalan sudah habis, tidak ada makanan. Temannya katakan, Allahu Akbar, ya. Kalau begitu ini ada uang, kita bagi 2. Ini untuk antum dan ini untuk saya. Nah, dibagi 2. Begitu bagi 2, diambillah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi sebagai perbekalan hari itu dan perbekalan untuk pulang, untuk melakukan pekerjaan, simpan lagi, kumpul lagi biaya makannya selama 1 tahun lagi. Taib, ana ingin tanyakan ya ikhwan, pernahkah antum mempersiapkan waktu antum untuk belajar seperti itu? Jangan 1 tahun, 1 pekan saja atau 3 hari, ya. Atau pernahkah antum ketika berbenturan antara urusan dunia dan urusan agama, pernahkah antum mengabaikan urusan dunia untuk mendapatkan urusan agama? Ana yakin mungkin kita itu mengabaikan urusan agama kita. Kajian, ana hari ini mau nikahan, Ustaz, mau hadiri nikahan. Hadiri nikahan dan apa? Kadang-kadang nikahan yang mungkin gak terlalu penting juga, ya. Kadang-kadang, saya ada mau ke sana, Ustaz, urusan bisnis. Padahal bisnis itu masih bisa tunda. Tapi karena ambisi kita terhadap dunia begitu tinggi, kita lebih mengedepankan bisnis itu daripada apa? Majelis ilmu. Tapi antum lihat, inilah kehidupan para ulama. Mereka selalu mengedepankan kehidupan akhirat. Kalau berbenturan urusan dunia dan urusan akhirat, mereka abaikan urusan dunia untuk mendapatkan urusan akhirat. Makanya Allah membuat dunia itu ikut mereka. Dunia tunduk kepada mereka. Dunia datang kepada mereka dalam keadaan terpaksa. Ya. Dunia itu tidak mau datang, tapi Allah perintahkan datang kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan apa? Urusan akhirat mereka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin gak dengan ayat itu? Baca enak, yakin? Kadang-kadang keyakinan agak bergoncang, ya. Nah, taib. Ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, man lazima sunnah wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma mata. Barang siapa yang beriltizam dengan sunnah dan para sahabat Rasulullah selamat dari lisannya, thumma mata, kemudian dia mati, dia wafat, kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin
wa in kana lahu taqsirun fil amal. Ya, maka dia bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh meskipun dia mempunyai kekurangan-kekurangan dalam amal. Artinya apa? Artinya orang yang dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menggenggam sunnah itu erat-erat, dia jadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Apapun yang dia hadapi dalam kehidupannya itu sunnah Nabi selalu berada pada paling terdepan dari dia. Kalau dia mau memutuskan suatu perkara, sunnah Nabi yang dikedepankan. Kalau dia mau beramal, sunnah Nabi yang menjadi patokan. Kalau dia mau tidur, sunnah Nabi yang jadi amalan bagi dia. Artinya orang ini benar-benar iltizam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mencerca seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia wafat, dia akan bersama dengan siapa? Dia akan bersama dengan para nabi, bersama dengan para syuhada, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan orang-orang saleh, walaupun dia itu mempunyai kekurangan-kekurangan dalam beramal. Artinya apa? Walaupun dia itu ya manusia, manusia itu tidak ada yang sempurna dalam beramal, dan dia tidak bisa menguasai semua amalan. Kadang-kadang dia mampu dalam amalan ini, dia kurang dalam amalan ini. Ada orang yang mampu sholat sunnah, dijaga sholat sunnah rawatib, ada orang yang mampu menjaga puasa sunnah, ya, ada orang yang mampu hanya menjaga sholat malam dan seterusnya. Kadar kesanggupan orang itu berbeda-beda dalam beramal, ya. Sehingga kadang-kadang walaupun dia mempunyai kekurangan-kekurangan dalam amalan, tapi kalau dia berpegang teguh dengan sunnah dan dia menjaga kehormatan para sahabat, maka kedudukannya adalah bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Itu perkataan siapa? Perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Apa dalilnya? Ya ada dalilnya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin." Ya, yaitu apa? Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang dianugerahi kenikmatan oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin dan para syuhada dan orang-orang saleh. Dan orang-orang apa? Orang-orang saleh. Jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan menjaga lisannya dari para sahabat, ya, berbicara buruk tentang sahabat, maka hakikatnya orang ini sedang bertakwa kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena Allah memerintahkan dia untuk itu. Rasulullah pun memerintahkan dia untuk itu. Nah, kalau orang yang dia berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka kata Allah Azza wa Jalla, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-shadiqin wasyuhada was-salihin. Ulaika hasuna ulaika rafiqah. Ya. Naam. Baik. Paham sampai di sini, ikhwan? Baik. Kemudian selanjutnya berkata, jadi sekali lagi kita katakan bahwa hakikatnya orang yang berpegang dengan sunnah itu orang yang menaati Allah dan Rasul. Orang yang apa? Menaati Allah dan Rasul. Kenapa? Karena memang Allah memerintahkan kita untuk itu. Jadi dalam banyak ayat, ya, kalau kita lihat banyak ayat, ya, karena Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang mendurhakai Rasul. Ya, Allah mengatakan, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, lalu dia masih punya pilihan lain, dia masih punya alternatif lain dari keputusan yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul, itu tidak pantas, ya. Begitu juga man yusyakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Begitu pula Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang apa? Kewajiban menaati Allah dan Rasulnya. Bagaimana orang itu menaati Allah dan Rasul? Ya beriltizam dengan sunnah. Kenapa? Karena sunnah datang untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Sunnah datang untuk menjelaskan syariat Allah. Allah tabaraka wa ta'ala mensyariatkan sejumlah syariat di dalam Al-Quran, lalu Allah utus utusannya untuk menjelaskannya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa qala Bishr bin Al-Harith rahimahullah, berkata Bishr bin Harith yang Allah telah merahmatinya, dia berkata, sunnatu
hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Ini sudah kita jelaskan di awal pembahasan ya. Ana tidak ulang lagi. Kata Imam Al-Barbahari, wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah, idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah faka'annama ara. Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah faka'annama ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aitu rajulan min ahli bid'ah faka'annama ara rajulan minal munafiqin. Kata Fudail bin Iyad, apabila aku melihat seorang laki-laki ahlu sunnah, itu seolah-olah aku melihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila aku melihat seorang laki-laki itu dari ahli bid'ah, seolah-olah aku melihat seorang munafik. Ya, melihat seorang laki-laki dari kalangan munafikin. Kenapa ya, kawan? Apa dasarnya? Apa dasar pemikirannya? Dasar pemikirannya adalah orang yang mengamalkan sunnah itu hakikatnya dia mengikuti perjalanan para sahabat. Karena tidak ada yang paling berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah melainkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Jadi kalau dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, itu berarti dia berpegang teguh dengan jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia itu bagian dari mereka. Dia bagian dari apa? Dari mereka. Demikian pula orang yang berdiri di atas bid'ah, melakukan kebid'ahan, maka dia ini laksana orang munafik. Kenapa? Karena dia menyembunyikan keislamannya, tapi hakikatnya dia mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bid'ah itu adalah penyelewengan terhadap sunnah. Bid'ah itu musuh sunnah. Bid'ah itu benalu di dalam Islam. Artinya apa? Bid'ah tidak pernah sejalan dengan sunnah. Karena bid'ah itu menyembunyikan ada orang dia Islam, ya, dia menampakkan kebaikan-kebaikannya, tapi dia ahlul bid'ah, dia menyeru kepada kebid'ahan, dia getol dalam mendakwakan kebid'ahan. Maka hakikatnya orang ini pada tampilannya adalah dohirnya Islam, tetapi hakikatnya dia menyembunyikan apa? Islam. Dia menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembunyikan kejelekan karena bid'ah itu kejelekan. Bid'ah itu apa? Kejelekan. Maka merupakan cirinya, sifatnya orang munafik itu menampilkan kebaikan dan menyembunyikan apa? Keburukan. Menyembunyikan keburukan. Maka ya ikhwan, tidak ada yang paling bahaya dalam agama ini melebihi daripada bid'ah. Ya, melebihi daripada bid'ah. Baik bid'ah di dalam akidah maupun bid'ah di dalam ibadah. Bid'ah di dalam akidah itu kan nanti jatuhnya kepada syirik, ya. Kalau antum katakan, kan bukannya syirik yang lebih besar, ya itu sudah lebih khusus. Tapi kalau lebih umum, syirik itu juga adalah karena terjadinya apa? Bid'ah, baru adanya syirik. Ya, kalau tidak ada bid'ah, orang itu tetap pada agama tauhid, ya maka tidak ada bid'ah, berarti dia adanya tauhid. Maka kita katakan tidak ada yang lebih menghancurkan agama ini dan yang paling bahaya dalam urusan agama ini melebihi daripada bid'ah. Baik bid'ah dalam agama, dalam akidah maupun bid'ah dalam apa? Dalam ibadah. Maka wajar kalau ulama-ulama terdahulu dari zaman ke zaman mereka sangat memperingatkan daripada bid'ah, terus menerus mereka memperingatkan umat daripada bid'ah, dan mereka bersikap keras dalam apa? Dalam bid'ah, dalam menghadapi orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Nah, karena bid'ah adalah merupakan pintu masuk untuk hancurnya agama. Maka Allah tabaraka wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan maha lembutnya, Allah menjaga agama yang mulia ini dengan melahirkan orang-orang, melahirkan para ulama yang menjaga kemurnian agama, yaitu selalu melakukan tasfiyah, selalu membersihkan agama ini dari berbagai macam kebid'ahan. Itu adalah bagian dari apa? Penjagaan Allah kepada agama yang mulia ini. Agama-agama yang lain mengalami distorsi. Kenapa? Karena Allah tidak menurunkan satu ilmu yang di dalamnya mereka, dengan ilmu itu mereka bisa melakukan tasfiyah di dalam agama, di dalam agama mereka. Apa itu ilmu yang dengannya melakukan tasfiyah di dalam agama? Ilmu hadis. Ilmu hadis itu adalah ilmu yang dipegang untuk melakukan tasfiyah di dalam agama. Maksudnya apa? Maksudnya dengan ilmu hadis itu seorang imam dapat membedakan mana agama yang benar dan mana yang merupakan distorsi. Ya, mana yang disusupkan ke dalam agama dan mana yang bukan. Dengan ilmu apa? Dengan ilmu hadis. Dia periksa riwayatnya, dia periksa orang-orangnya, siapa yang berkata ini, ya, ini benar apa enggak? Dia periksa, oh ini ternyata tidak benar, ini bukan agama, maka dia singkirkan. Nah, itu hanya ada dalam ilmu apa? Ilmu hadis. Nah, agama-agama yang lain tidak ada pada mereka ilmu ini. Karena tidak ada pada mereka ilmu ini, maka agama mereka mengalami apa?
distorsi, mengalami perubahan, mulai dari Yahudi ya, mulai dari Nasara, terjadinya perubahan demi perubahan. Di dalam agama Islam ini bukan ada upaya, bukan tidak ada upaya untuk melakukan distorsi, bahkan banyak sekali upayanya. Tapi walhamdulillah Allah menjaga agama ini dengan ilmu hadis, sehingga setiap kali ada upaya untuk melakukan distorsi dalam agama selalu mental di hadapan ulama ahlul hadis. Oleh sebab itu, kenapa ahlul bid'ah sangat benci dengan ahlul hadis? Karena ahlul hadis adalah benteng yang paling kokoh untuk menjaga kemurnian agama ini, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk merusak agama tidak akan pernah berhasil di hadapan ulama ahlul hadis. Paham maksudnya, ikhwan? Nah, sehingga kalau nanti ada orang yang ingin membentur-benturkan, dia bertanya mana yang paling utama, ahli fikih atau ahli hadis? Ya, sibuk dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ada faedah. Ya, kenapa tidak ada faedah? Ya karena kalau ahli hadis itu pasti ahli fikih. Ya, tidak ada ahli fikih juga yang tidak ahli hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i menonjol di dalam ilmu fikih, tapi beliau juga ahli hadis. Ya, memang beliau tidak punya karangan, ya, tidak punya karangan khusus di dalam bidang hadis. Ya, lalu nanti antum katakan, ya Ustadz, bukankah ada Musnad Asy-Syafi'i? Bukankah ada Sunan Asy-Syafi'i? Ya, kitab hadis kita katakan iya, ada Musnad Asy-Syafi'i. Bahkan saya punya ada Musnad Asy-Syafi'i, itu ada 3 jilid, ada Sunan Asy-Syafi'i juga saya punya, itu ada 2 jilid. Tetapi ya, itu bukan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dari mana? Itu ditulis oleh murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i dari mengeluarkan dasar-dasar hukum hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Um. Paham? Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i punya kitab Al-Um. Di dalam kitab Al-Um itu beliau mengeluarkan hadis-hadis sebagai sandaran hukum terhadap satu permasalahan. Nah, itu orang-orang belakangan murid-murid beliau mengumpulkan hadis-hadis itu, maka dibuatlah jadi musnad, dibuatlah jadi sunan. Nanti antum bertanya, apa bedanya musnad dan sunan? Itu bukan babnya di sini, ya. Baik. Paham ya, ikhwan? Paham. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian berkata Al-Imam Al-Barbahari, qala Yunus bin Ubaid rahimahullah, berkata Yunus bin Ubaid rahimahullah, al-ajabu mimman yad'ul yawma ila sunnah wa a'jabu minhu al-mujibu ila sunnah. Yaitu perkara yang menakjubkan hari ini adalah orang yang menyeru kepada sunnah, dan sungguh lebih menakjubkan lagi adalah orang yang menerima seruan kepada sunnah itu. Subhanallah. Kenapa tidak menakjubkan, ya ikhwan? Kenapa tidak menakjubkan? Sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Kenapa? Karena Islam itu telah mengalami guraba. Ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu dianggap asing. Orang-orang yang asing itu ketika manusia benar-benar sudah berada dalam keadaan rusak, orang-orang sudah tidak lagi peduli terhadap sunnah, lalu dia itu masih tetap istiqomah mendakwakan kepada sunnah. Ini perkara yang sangat mengagumkan. Lebih kagum lagi orang-orang yang dalam urusan dunia sudah kacau balau kayak gitu, mereka masih menerima sunnah dan masih beramal dengan sunnah. Mengagumkan. Mengagumkan tidak? Antum datang dengan jenggot yang panjang, celana cingkrang, dibilang kebanjiran. Iya. Menakjubkan. Dalam kondisi fitnah yang demikian, masih ada orang yang mau menerima sunnah dan beramal dengannya, dan masih ada orang yang mau berdakwah kepada kepada sunnah itu. Walaupun kadang-kadang di zaman ini ada orang yang, ya, kita mau mengatakan dan manusia itu berdasarkan dia punya kesanggupan, ya, keistiqomahan. Ada orang yang memang dia mendakwakan sunnah tapi kemudian juga dia mendakwakan dunianya. Ada orang yang mencampur adukan antara dunia dan sunnahnya. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud mengatakan, idzal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Apabila dunia itu diambil dengan amalan akhirat. Tapi ada orang-orang yang memang mereka bersahaja, mereka komitmen, mereka lebih memilih dalam kesendiriannya, walaupun beban penderitaan yang mereka hadapi, mereka istiqamah tetap untuk tetap mendakwakan Al-Quran dan Sunnah dan tidak mau terkontaminasi dengan apapun daripada perhiasan dunia. Ya, ada orang-orang yang tetap seperti itu, dan inilah yang kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu bada al-Islamu gharib. Islam itu datang dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban, dan dia akan kembali juga dalam keadaan asing kama bada, sebagaimana awalnya dia datang. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing itu. Ketika ditanya kepada Rasulullah, siapa itu al-ghuraba ya Rasulullah? Beliau mengatakan, yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia.
Di dalam lafaz yang lain beliau mengatakan yasluhuna idza fasadan nas, mereka senantiasa saleh, baik di tengah-tengah kerusakan umat. Jadi yang di Quraba itu punya dua sifat. Sifat pertama, mereka itu terhadap dirinya itu dia saleh, ya, walaupun di tengah-tengah orang sudah rusak. Dan yang kedua, kesalehan itu pun dia tularkan kepada orang lain, kepada lingkungan. Bah, ini sangat menakjubkan. Sangat apa? Menakjubkan. Taib. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Saya sampaikan satu nasihat. Masih boleh ya? Masih boleh enggak? Telah datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Imam Ibnu Majah berkata, haddatsana Ali bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Ali bin Muhammad, haddatsana Abul Husain, telah bercerita kepada kami Abul Husain, an Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Salamah, an Asim bin Abi Najud, dari Asim bin Abi Najud, kemudian an Syahr bin Husab, dari Sa'ad bin Husab, an Abi Tabyah, an Mu'adz bin Jabal, dari Abi Tabyah, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdi bata ala tuhurin, tidaklah seorang hamba itu dia tidur dalam keadaan suci, dia sudah berwudu, thumma ta'aru minal lail, kemudian dia terkaget bangun di malam hari, dia gelisah, bangun gelisah di malam hari, tidak bisa tidur, dia kaget, kemudian apa, fasa'alallah syai'an min amri dunya atau min amril akhirah, lalu dalam keadaan demikian dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah satu urusan dari urusan dunia atau urusan akhirat, illa a'tahu, kecuali Allah akan diberikan kepada dia apa yang dia minta. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tidur dalam keadaan apa? Bersuci. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa bersuci adalah merupakan salah satu sebab terkabulnya doa seorang hamba. Tidakkah engkau melihat bahwa Rasulullah memberikan motivasi untuk kita, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, lalu dia terbangun di malam hari, dia gelisah, dalam keadaan tersebut dia minta kepada Allah satu perkara dari urusan dunia atau urusan akhirat, illa a'tahu, melainkan Allah akan berikan apa yang dia minta. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ya, perkara yang sedemikian sederhana dan ringan ini hendaklah kita bersungguh-sungguh memperhatikan dengan harapan agar Allah mengabulkan apa yang kita inginkan dari urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.